Nah, ini. Nah, Timur waktu itu sebenarnya udah cukup sejahtera. Nah, dia juga merasakan sekarang pergeseran paradigma yang terjadi ketika dia berada di dalam naungan integrasi gabung dengan Indonesia. Mereka sejahtera nggak? Sekarang tambah miskin nggak? Tambah miskin. Oke, hati-hati loh. Ini masalah paradigma. China mengeluarkan paradigma barunya, ya, yang namanya OBOR, One Belt One Road, ya, Maritime Silk Road, ya, jalur sutra baik maritim maupun darat. Itu paradigma baru nggak? Paradigma barunya China, ya, yang memang sudah ada dulu tapi dia kemas lagi. Itu sebabnya Xi Jinping itu dipertahankan jadi presiden. Kenapa? Karena jangan sampai berubah paradigma itu. Begitu ganti pimpinan, terjadi pergeseran paradigma. Dia kembali lagi ke titik nol. Nah, ini pemahaman paradigma ini betul-betul harus dipahami. Kalau pemahaman ini nggak kita pahami, hancur kita. Ya, kita nggak tahu lah, semua anak bangsa yang ada, di mana saja pun dia berada, dia harus paham paradigma ini. Tapi ini nggak diajarkan, Pak Paul. Di Lemhanas pun tidak diajarkan. Ya, saya coba ngajar di Sesko TNI, ya, masalah paradigma ini. Kenapa? Ini paling penting. Contoh, di TNI juga terjadi pergeseran paradigma. Dui fungsi menjadi dui misi. Ya. Kan dulu dui fungsi, sekarang menjadi dui misi. Masih banyak lagi pergeseran paradigma. Dulu undang-undang keprajuritan menjadi undang-undang TNI. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, siapa mastermind-nya? Ini by design atau memang muncul dari ide dan filosofi anak bangsa? Saya kira tidak. Ini disengaja. Nanti saya jelaskan mungkin nggak bisa hari ini ya, minggu berikutnya. Tapi tadi sudah saya kirim sama Pak Paul bagian kedua penjelasan ini. Baiklah, ini tentang paradigma. Dan konflik paradigma ini, waduh, menimbulkan beban yang harus kita pikul. Lihat, selama 22 tahun reformasi ini, waduh, banyak sekali yang kita pikul. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 pun menjadi benturan. Sudah 4 kali di amandemen. Itu paradigma. Karena ada kerangka berpikir pihak-pihak yang menginginkan. Nah ini tadi, cuman apakah anggota DPR paham apa yang saya sampaikan ini? Oh, mohon maaf, saya kira tidak. Kalau mereka tahu, waduh, ternyata mereka berdosa juga sama anak bangsa ini. Saya jujur aja saya beritahu, ya. Benturan konflik paradigma ini lebih berbahaya. Yang saya bilang tadi, konflik terminologi. Lanjut. Pak Paul. Nah, sekarang kita harus memahami kalau tadi paradigma, kita harus paham dulu yang disebut nasionalisme itu apa sih? Gitu loh. Jadi nasionalisme itu adalah pengajaran harus bersifat kebangsaan. Kalau ini kata Pak Ki Hajar Dewantoro ya, kita kutip dulu kata-kata dia. Pengajaran harus bersifat kebangsaan. Kalau pengajaran bagi anak-anak tidak berdasarkan kenasionalan, anak-anak tak mungkin mempunyai rasa cinta bangsa dan makin lama terpisah dari bangsanya, kemudian barangkali menjadi lawan kita. Ini Ki Hajar Dewantoro yang menyampaikan ini. Bapak pendidikan. Nah kita lihat aja lah secara nyata. Apakah masalah nasionalisme ini ditanamkan kepada anak-anak kita semua? Kalau ditanya Sumpah Pemuda aja lupa, ditanya Pancasila juga lupa, ya kan? Dan tak tahu Pancasila itu dia hanya tahu satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, bukan. Nanti saya jelaskan. Ya. Kemudian ini pengertian nasionalisme, ya, menurut Kamus Bahasa Indonesia, kamus besar, ya. Kalau sempit itu paham, ajaran, kesadaran keanggotaan, semangat kebangsaan. Dalam arti sempit, dalam arti luas apa? Suatu sikap, suatu paham. Tolong dilanjutkan Pak Paul, biar dilihat sama semua pemirsa. Nah,
Jadi kita bilang, sudah sadar nggak kita? Jadi adanya kehendak secara sadar. Ini yang tadi paham itu. Nasionalisme kita itu kenapa? Adanya kesadaran, adanya kehendak ya dari seluruh suku bangsa masyarakat yang ada di Nusantara untuk bersatu. Tapi untuk dipahami ya, bahwa di era global ini ada negara yang terpecah, terfragmentasi. Tapi ada negara yang terintegrasi. Seperti di tempat Pak Paul sekarang. Jerman dulu itu terfragmentasi, sekarang dia terintegrasi. Tapi Yugoslavia terpecah-pecah. Uni Soviet juga terpecah-pecah. Lah Indonesia mau dipecah-pecah. Nah ini kalau rasa kebangsaannya nggak ada, ya selesai. Saya bangsa Batak. Wah, nggak pedulilah mau bangsa lain. Yang penting bangsoku. Nah, itu tadi. Tetapi kan kita udah sepakat, sudah ada keinsafan, ada sadar. Kita ini satu bangsa. Nah, ini yang disebut nasionalisme itu. Ya, adanya wilayah yang menjadi satu, kesatuan ruangan hidup, memiliki latar belakang atau pengalaman. Ya, memiliki tujuan hidup ya bersama ke depan, bahagia sejahtera. Yang akan apa? Dinikmati bersama. Nah, kalau terjadi pemberontakan, ya istilahnya demo-demo, ya mungkin gara-gara masalah keadilan itu tidak hidup bersama. Ya. Kita juga baru tahu praktek-praktek korupsi yang luar biasa, ya kan? Bagaimana petrol itu cobalah. Waduh, sekian puluh tahun kemana kekayaan bangsa ini? Yang menikmati siapa? Nah, ini latar belakang saya bicara nasionalisme itu. Ya, kesatuan ruang hidup yang mulai dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tapi ingat, ketika nanti terjadi pergeseran paradigma, sudah bukan dari Aceh sampai Papua, bukan dari Miangas sampai Pulau Rote. Ya, terpecah-pecah kita. Apakah ini yang kita inginkan? Kita mungkin sudah nggak menikmati lagi lah. Tapi anak cucu kita nanti, waduh, nggak tahu apakah mereka jadi pemenang atau menjadi victim. Ya, ini hati-hati dengan perubahan ini. We are the winner or the victim, ya, because of change. Nah, ke depan kita udah ngomong kan, tidak ada yang pasti. Yang pasti itu adalah ketidakpastian. Perubahan itu sendiri. Saya mau sampaikan di sini bahwa the power of change kita tidak bisa kontrol. Nggak bisa kita mengontrol perubahan ini. Yang bisa apa? Kita memanage. Sama waktu juga. Nggak bisa kita mengontrol waktu. Nggak bisa. Waktu yang lalu sudah nggak bisa kita kembalikan lagi. Sudah berjalan. Tapi bagaimana memanage Indonesia? Rasa kebangsaan. Rasa memiliki negara kesatuan Republik Indonesia. Ya memang harus punya paradigma. Saya hanya mencoba. Ini belum jadi buku ya. Baru saya tulis dan baru saya apakan. Belum saya kembangkan semua ini. Untuk dipahami aja. Ini jadi bahan diskusi kita lah hari ini. Lanjut Pak Paul. Ya. Nah, jadi tadi kan saya bilang ada 10 paradigma. Ya. Ini masih makro ya, saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Ini masih makro. Detailnya masalah kebangkitan nasional ini mungkin kalau ditulis bisa berpuluh-puluh halaman. Tapi paradigma pertama adalah kebangkitan nasional. Ini harus dijiwai ini. Jiwa dan semangat kebangkitan nasional. The soul and the spirit of the nationality revival. Jadi harus. Jadi di Indonesia ini merupakan apa? Jadi di sini revival of Indonesia nationality. Ya. Nah, di sini muncul. Jadi 20 Mei itu 1908 baru muncul. Muncul apa? Munculnya kesadaran akan jati diri dan harga diri bangsa. Karena kita dijajah. Ternyata kita ini dijajah. Sadar dia. Wah, kita harusnya punya jati diri. Masa kita dibilang bangsa
ya bagaimana lah, ya ada nama sendiri kan kita. Ya, kita tidak jelas bahwa kita waktu itu warga negara apa sih? Kita kan warga negara Hindia Belanda. KTP kakek saya pun masih KTP Hindia Belanda, belum KTP Indonesia. Karena mereka lahirkan 1901, kayak nenek saya itu. Ya, kakek saya itu juga lahir tahun itu. Mereka masih punya KTP, belum ada jati diri bangsa Indonesianya. Ya, nah ini. Jadi kita sadar dengan kebangkitan nasional